Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friday November Devi dengan NPM 2012 11 0191. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internet of Things atau biasa disebut juga dengan IoT. Jadi, apa itu Internet of Things? IoT adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau sering disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi, teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal, internet, dan QR code. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID atau Radio Frequency Identification sebagai metode komunikasi. Selain itu, juga mencakup teknologi berbasis sensor seperti teknologi nirkabel, QR code yang sering kita jumpai. Kemampuan dari IoT sendiri tidak perlu diragukan lagi. Banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT, sebagai contoh sensor cahaya, sensor suara dari teknologi Google terbaru, yaitu Google AI dan Amazon Alexa. Kemudian ada unsur-unsur IoT. Pertama, Artificial Intelligence atau AI dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan, sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir atau menjadi smart. Kedua, konektivitas. Konektivitas atau biasa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil. Setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan. Yang ketiga, perangkat ukuran kecil. Di dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat, maka akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit, namun efektivitas dan skalabilitas menjadi lebih tinggi. Yang keempat, ada sensor. Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih yang lain. Dan terakhir, keterlibatan aktif. IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten, produk, serta layanan yang tersedia. Selanjutnya, cara kerja IoT. Cara kerja Internet of Things adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja, sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antar sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat kerja. Dan selanjutnya ada contoh Internet of Things, yaitu pertama bidang kesehatan, kedua bidang energi, ketiga transportasi, dan keempat lingkungan umum. Dan ini adalah manfaat dari Internet of Things. Yang pertama, memudahkan proses konektivitas. Manfaat IoT yang pertama adalah memudahkan dalam proses konektivitas antar perangkat atau mesin. Yang kedua, ketercapaian efisiensi. Manfaat Internet of Things yang kedua adalah tercapainya efisiensi kerja. Semakin banyak konektivitas jaringan yang terbentuk, semakin kecil pula jumlah penurunan waktu untuk melakukan tugas. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Dengan menggunakan Internet of Things, efektivitas untuk mengontrol dan memonitoring sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah. Baik, itulah penjelasan saya mengenai materi Internet of Things. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.